Lu anak mana gitu. Kalau nggak salah saya ditoyor-toyor atau didorong-dorong gitu ya. Saya bilang, gue anak kapal, gue kelas 3, lu kelas berapa? Kelas 1, berarti saya baik-baik gitu. Saya masuk ke jalur 75, Bres. Temu nih temen kita namanya Bang Jalil. Lil. Tegur sama Jalil. Mereka pada balik, balik gitu. Nggak tahu itu emang kejadian terakhir kita ketemu sama Fuad itu almarhum. Almarhum. Nah itu. Jadi ya Fuad ini berarti seangkatannya sama atasnya ya? Saya kelas 3, dia kelas 1. Berarti 98 dia. Iya. Nah, seperti apa? Jadi itu ya ada perasaan gini, Lil, itu bukan yang kemarin kita ituin, Lil. Iya ada kayaknya gitu. Kira ya tetap sih kita rame-rame tuh ke daerah Tangerang apa ke daerah mana tuh ya. Iya. Dia kan katanya dulu kan di Taman Puring. Taman Puring dia. Habis dah Taman Puring itu udah bersih dah, nggak ada anak sekolah tuh kita udah berapa bis itu kita ke situ. Habis tuh. Terus dah kejadian itu ngobrol lah sama Jalil, Lil, itu bukan yang kemarin kita ituin, Lil. Yang anak kelas 1 kita tegur gitu bilang gitu kan. Iya ada kayaknya ya. Ya Allah, kita nggak tahu kalau emang kejadian seperti itu ya gitu akhirnya. Ya saya ada rasa gimana ya, menyesal gitu. Padahal saya udah nggak mau berbuat yang tapi gimana ya namanya anak kelas 1 rese nih dia nggak kenal sama kita Pak gitu kan. Emang di kita kan senioritas penting banget ya. Itu dia. Makanya itu ya udah nggak apa-apa lah udah. Udah Lil kita doain aja sih lah gitu ya kita. Terus apa yang diambil Bang dari kisah itu apa sih Bang yang dijadikan pelajaran atau apa? Ya setelah kita ini pelajaran kita ya gitu ya apa ya namanya ya. Umur itu emang udah ada takdirnya ya. Umur itu udah di tangan Tuhan istilahnya ya. Betul. Kita kejadian itu pada saat itu emang udah dulu terakhir sama dia istilah kasarnya kan gitu kalau emang kita tahu gitu. Kalau kita tahu kita baik-baikin kan? Iya, bisa diambil iya. Kita usap-usap kita baik-baikin kan ya. Kejadian itu yang sampai sekarang ini masih membekas. Terus ya kalau masalah zaman-zaman sekolah kita dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau beberapa polsek emang udah kita rasain dah. Iya. Itu udah pasti dah. Udah pasti dah tuh ya. Udah pasti semuanya tuh. Polsek dah, pokoknya se-Jakarta rata-rata udah ngerasain. Oh begitu, jadi sebelum almarhum Fuad ini mendapatkan kisah tragisnya ini ada kejadian dulu ya Bang. Kejadian dulu itu sebenarnya kalau kita tahu emang mau ada kejadian gitu mungkin ya gimana ya kita ya nggak tega lah ya pasti kan. Nanti untuk ceritanya almarhum Fuad ini kita kulik di Bang Danang. Karena ya Danang lebih tahu betul, itu. Ya, karena beliau ini kan masih iya, ya. Jalurnya dia pas dia kelas 3 juga itu. Pas dia kelas 3 juga. Iya. Gitu. Waduh. Oke. Kapal True Story nanti kembali lagi masih di warung Bang Jalil, masih dengan Bang Medun. Nah, Medun basis Jilin. Oke. Salam satu darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama kami Bang Medun dan PW Basis 27. Bang Medun Basis 75. Oke Bang Medun. Tadi ceritanya saya sampai ternyuh juga Bang Medun. Iya. Mendengar yang apa yang Abang ceritakan. Mungkin ya untuk pembelajaran juga bagi junior-juniornya, jangan sampai kita melakukan tindakan yang di luar batas logika. Ya kan Bang ya. Kita kan nggak tahu apa dia pada saat pulang dianya memikirkan karena dia merasa bersalah. Mungkin dia timbul rasa apa ya, wah selon aja dia atau gimana berani nih gara-gara tadi kan bisa gitu. Iya bisa juga begitu karena udah diganggu, apalagi jiwa masih ingatkan, jiwanya masih jiwa muda. Masih jiwa muda Bang ya. Tapi itulah semuanya akhirnya kita ambil pelajaran aja Bang ya. Bang, selain itu ada cerita apa lagi sih Bang? Ceritanya apa lagi nih? Abang pernah nggak rasanya mau mati itu pada saat di basis itu atau di sekolah itu?
keadaannya abang-abang ini abang Kalau mau mati gitu? ya itu saya tadi udah pernah ceritakan itu yang di 75 yang teman saya sampai nangis itu ngelihat kita dibunuh kayak gitu. Oh, Tapi saya iya. juga ngerasa nggak apa-apa gitu. Cuman pada saat itu aja gitu. Ah, ah. Nah, itu yang paling berkesan. Ya mungkin nih gue mau mati ya. Kayak Iya, gitu udah ya. pikiran saya udah jauh, udah panjang lah itu kan. Iya. Udah nggak bisa berbuat apa-apa kita. Kalau nggak ada polisi nggak tahu kita udah. Akhirnya bawalah Polsek Mampang. Iya. Tuh, setelah Polsek Mampang, biasalah kalau zaman-zaman saya itu kan masih ya datang orang tua surat perjanjian pulang. Oke. Yang penting kan nggak ada senjata tajam, udah aman. Untuk kelas 3-nya seperti apa sih, Bang? Kalau kelas 3, kalau kelas 3 karena kita punya junior ya jadinya aduh agak sedikit-sedikit ngocol lah. Kalau masih baru-baru, tapi kalau udah mendekati ujian ya kita udah agak ngendorin. Kendor. Ya. Ya paling ya ngolekin. Buat senior gitu aja sih paling ya teman-teman. Karena kita udah ngerasa udah paling tinggi nih tingkatan kelas 3. Kita lebih mengawasi Iya, adik-adik lebih kita. mengawasin adik-adik kita. Kalaupun kalau lagi ada musuh kita juga sambil tetap turun. Ya. Kita liatin gitu. Pernah juga kejadian ada anak, saya sih nggak tahu anak sekolah mana dia, wah mungkin maju sendiri-sendiri bawa samurai panjang. Kita hadepin berdua, yang satu bawa mistar, yang satu pegang batu. Iya. Padahal cuman megang batu. Tapi mungkin pas dia mau nyabet teman kita pakai samurainya, teman kita pakai apa ya mistar yang 60 cm. Oh iya. Satu orang nih megang batu, hantem batu, pingsan langsung udah itu di situ. Kita ambil samurainya, kita tinggal aja di Dia jalanan, pingsan aja dah. pingsan. Itu di mana kejadian tuh, Bang? Itu kalau nggak salah di Buncit ya, pokoknya di Buncit 12 juga itu daerah Buncit 12. Emang itu udah pasti di Buncit 12 itu. Masih Kita dikasih ubur-ubur. napas itu Iya. ya. Padahal kalau dia udah ngenain kita udah kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Gak rasa kayak apa. Ternyata sekarang masih dikasih napas tuh orang. Iya. Untuk yang pernah pingsan ya diinget-inget aja nonton Kapal True Story. Nah, itu dia. Ya Bang ya? Pernah kalau nggak salah di bawah tangga penyeberangan tuh kalau dia nonton, Iya. dia pasti inget. Iya. Bahwa dia pernah pingsan. Iya. Nah, cuman ya gitulah. Jiwa besar dari anak kapal ini ya kelihatan. Betul. Kelihatan pada saat lu nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kita akhirnya tinggal. Tinggal Bang ya. Itu banyak ya kejadian seperti itu. Nah, pada saat kelas Ada 3 Bang. beberapa. Ada beberapa lagi ya. Pada saat kelas 3 lagi nih Bang, setelah kejadian almarhum Fuad, apa sih Bang abang tindakan abang ini? Balas dendam atau bagaimana? Tetap gitu? sih teman-teman itu emang waktu itu Mencari. kita ada beberapa teman-teman lah, pokoknya banyak lah. Sampai kalau nggak salah 1 bis atau 2 bis saya lupa. Kita melipir terus dari mulai jalur 69 lah, pokoknya kita pelipir terus sampai ke Tangerang itu. Ya mungkin karena mereka tahu anak kita, anak kapal ada yang lewat, terus kita pasti tutup bales, mereka udah nggak ada gitu. Sepi semua itu kan, taman touring kan, udah kosong lah istilahnya. Ya udah ketemu anak sekolah mana ya kita hantem udah. Di mana aja sampai sepanjang jalan kita balik ya udah ketemu anak sekolah ini. Ya udah kita sikat. Anak-anak. Ada kebalikannya juga. Saya dengarnya ada yang kena juga anak budut ya. Kalau yang namanya orang banyak ya, kita juga kita nggak ngeh nih. Jadi mereka tuh budut tuh juga walaupun kena sama anak-anak mungkin sama yang bis yang berikutnya. Oh iya. Gitu. Kalau yang bis kita emang situ kita udah berapa kali ketemu anak sekolahan, kita nggak tahu ini anak sekolahan mana, udah sikat semua. Semua itu ya. Pokoknya ketemu anak sekolah nongkrong hantem. Anak sekolah nongkrong hantem udah turun semua. Gitu sih kalau yang kena anak budut sama kita nggak ngerti dah tuh, karena mungkin yang lebih tahu mungkin yang mereka jalur-jalur situ. Jalur basis 69 ya. Karena kan yang ikut jalan tuh nggak cuma basis kita. Iya. Basis 69 semua basis sudah lari ke sana semua. Iya. Gitu. Terus pernah juga yang mungkin kakak kelas kita dulu kemarin ada yang ngobrol juga bilang ribut sama anak are dulu tuh kan. Nah itu zaman saya tuh ribut are ya? tuh. Aduh itu bener-bener itu pengalaman yang paling nggak dilupakan juga itu. Preman kan istilahnya ya, preman datang ke sekolahan segitu-gitu orang gede-gede gondrong-gondrong minta apa namanya ya,
sumbangan lah untuk itu- bawa korban. Bawa korbannya? Iya, sumbangan karena ganti meninggal rugi. kan. Oh, meninggal Bang, ya? Sempat ada yang meninggal katanya itu. Jadi kita sih nggak tahu basis berapa yang ngenain. Jadi dia datang ke sekolah itu saya lihat sendiri orang gede-gede gondrong-gondrong. Ke sekolah waktu itu masih Pak Karim. Pak Karim kepala sekolahnya. Dia nggak mau ngasih. Nah itu udah mulai saat kejadian itu udah. Kita Terus, di ya? depan masjid Paletehan itu kita tawuran di depan masjid Paletehan itu kan mau ke arah jalur tuh. Nah itu dia udah macam-macam bawanya, ada yang bawa tombak, bawa apalah premannya. Aduh, kita itu bingung. dia berani ngadepin itu Bang? Berani Iya. ngadepin tuh dia? Berani tuh kita juga berani biasa. Kan biasa ke teman-teman kalau yang udah bisa pulang duluan, set nongkrongnya di masjid Paletehan dulu. Paletehan, sedikit cerita Bang. Paletehan ini gang untuk menuju Jalur. Blok M. Ya. Blok M Mall. Jadi dekat Peruri tuh. Nah, dekat Peruri, jadi PTIK lapangan ya? PTIK lapangan. Nah, yang biasa dipakai kemarin buat timnas ya? Iya, latihan. itu udah pasti tuh anak-anak Nah, nongkrong itu. di situ semua. Nah, anak-anak pada saat itu nongkrong situ tuh Bang? Pokoknya yang datang kesiangan yang udah nggak mau sekolah cabut, nongkrong saya di situ depan juga. masjid. Oh. Itu udah ngalamin kita itu, mereka itu kita udah bingung liatnya, udah mau barang apaan udah nggak kelihatan. Sampai kalau cerita-cerita teman-teman kita yang basis yang lain-lain ya, tukang ngamen itu kalau ngamen tapi dalamnya tuh ada golok dalam gitarnya itu. Iya. Bang, pada saat itu abang sadar nggak bahwa abang masih sekolah tapi udah berhubungan sama, wah sadar nggak tuh Bang? Iya. Bahwa itu gila gitu kan tuh Bang? Sadar kita tuh sampai mau sekolah mau ke jalur itu dikawal sama polisi tuh. Iya. Awal polisi itu udah kita juga polisi kan hanya ngawal sampai Blok M. Iya. Kalau udah masing-masing ya udah masing-masing ketemu di jalan, kita nggak tahu lagi di ceritanya kan. Iya. Itu kalau yang masalah anak are itu. Ya, lepe Bang, Lepe. ya? Lepe mah kalau nggak salah itu lepe itu anak diskotik kalau lepe. Oh, lepe itu diskotik. Kalau kalau kita are ya? Are dia bilang anak are dulu kalau dulu itu. Anak are itu. Ada korban dari kita ya Bang? Kalau korban saya lupa ya. Iya. Kalau korban itu pastinya ada sih ya. Kita cuman nggak tahu siapa, aku udah lupa. Luar biasa. Jadi abang sampai berpikir ini gue anak sekolah, tapi Iya. gue ribut sama Are nih. Wah itu kita kalau diculik istilahnya kalau sampai keculik habis kita itu. Kalau kita nggak bareng gitu istilahnya itu sendiri-sendiri habis kita baju bebas. Iya, Kalau baju bener. sekolahan dia tahu kita anak kapal habis kita digulung sendiri-sendiri. Makanya teman-teman itu biasanya kalau zaman-zaman yang lagi genting-gentingnya itu sama anak preman itu kadang-kadang teman-teman suka ganti baju. Oh iya, ganti baju ya. Baju itu genting banget itu, kacau itu. Ketemu di mana aja tuh. Saya sih Rasanya apa, Bang? dengar Takut sama gue tuh. antara takut sama gimana ya, gila lu preman berantem sama gua. Iya. Terus kalau zaman saya itu dulu di jalur itu juga copet. Operasi. Bosnya datang ke kita. Wah, gua kasih jatah katanya. Nggak usah macam-macam kalau anak gua lagi operasi. Agak bisa, lu udah nusuk temen gua. Temen kita ada anak 75 itu sama copet. Oh iya. Nah itu. Udah setiap dioperasi kita gulung juga. Sampai premannya datang tuh. Mungkin kepalanya kali. Kalau anak buah gua operasi jangan yuk. Gak bisa, temen gua udah lu tusuk kan. Ada anak 75 dulu tuh. Zaman abang emang zaman ini ya. Copet, disikat Yo, juga. sikat dulu. Kumpulannya Are juga. Sampai dia pura-pura mati, kita gebukin di situ tuh. Habis kita kabur, dia bangun dia lari. Dibohongin kita. Iya. Oke Bang, kalau begitu ntar kita lanjut lagi Bang ya. Oke, ya. Oke, salam satu udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kami Kapal True Story. Jangan lupa subscribe, like, and comment buat memperpanjang silaturahmi Iya, bagi betul. anak-anak ya Bang ya. Silaturahmi itu yang paling Silaturahmi. bagus. Panjang umur.
Aduh. kita bersyukur banget loh. Iya. Pada saat ini kita masih bisa ketemu Bang ya. Iya betul. Nah. Sudah banyak sebenarnya teman-teman kita yang udah nggak ada. Ya kita masih dikasih nikmat sehat, masih bisa kumpul dengan teman-teman kayak gini. Oh iya. Ya nggak sedikit sih teman-teman kita yang udah nggak ketemu lagi, kita yang udah putus hubungan. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita bisa, wah temen gua tuh Iya. masuk ya. Jadi kan ada komunikasi Ada lagi gitu. komunikasi lagi kita lagi Iya. ini juga untuk memori. Iya betul. Wah saya sebenarnya karena saya suka keluar kota, jadi ada di mana nih temen nih? Wah kita telepon. Enak banget ketemu teman kita yang di daerah-daerah itu. Apalagi untuk angkatan abang, Oh, saya lihat-lihat ini udah pada itu. Udah berkeluarga berhasil semua. berkeluarga ya. juga Bang ya. Nah Abang sendiri ini keluarga bagaimana Bang? Alhamdulillah saya punya anak 2. Iya alhamdulillah. Udah gede, udah mau SMA tahun ini. Wah. Dia mau masuk kapal. Nggak, ternyata Bang ya. Aduh, Ternyata saya bilang ya. gini, saya nggak berani dia masukin di situ karena kita lihat fisik anak kita kan agak gemuk. Wah, ini beda ini anak ini, nggak lincah kayak kita. Makan Kalau mulu aja, Bang. makannya paling jago dia. Paling mantap. Ngomong-ngomong, anak gua nonton kagak nih ya? Kalau anak pasti nonton. Nonton ya. Soalnya juga sering gini, Pak, nih baru ya Iya, kapal ngasih tuh informasi story. ya? Iya. Dia itu memang rajin banget. Oh iya siapa nih? Oh ini dia gitu. Lihat. Malah jadi anak yang ngasih informasi ke kita Iya, ya. sebenarnya tadi dia mau ngikut, pengen ngeliat katanya. Wah, iya. Tapi saya bilang, udahlah, udah malam, saya bilang gitu. Untuk cerita-cerita yang lain mungkin anak nanti kita ajak ngobrol juga. Iya, Bang. pasti saya ajak sharing aja, ngobrol sharing-sharing masalah sekolah dulu. Kamu jangan kayak gini, kamu jangan kayak gini. Kita namanya jadi orang tua beda sama kita dulu masih muda. Betul. Ya mungkin namanya jiwa muda, mesti jiwa labil. Iya. Gitu. Kalau ceritanya udah lulus sekolah pun masih ada cerita. Oh. Ya apa sih Bang, sampai terakhir aja masih Iya, ada padahal cerita. udah lulus sekolah masih ada cerita ini. Seperti apa tuh? Aduh, ampun. Jadi ceritakan zaman kebetulan dulu waktu sekolah saya PKL di Garuda Maintenance Facility ini yang di Cengkareng. Game App. Game Terpilihlah salah satu saya jadi waktu itu ground handling equipment namanya di PT Sempati R. Oh, iya. Nah, Tahun itu. berapa itu sih Bang? 9798 nih kayak. Berarti nggak lama ya dari abang lulus nih? Lulus paling nganggur 6 bulan lah saya nggak sekolah itu. 6 bulan itulah. Jadi lulus sekolah 6 bulan masuk ke Sempati R. Sempati R yang di Sempet GMF. dong kita anak penerbangan, Ya, harus dia di lah. penerbangan, kerja di penerbangan, masih jiwa muda. Kalau di kantor kita dikatain, preman, panggilannya Masih preman. ingat aja berarti mereka. Itu masih ingat teman-teman itu di bandara itu dulu di Terminal A, Sempati R Terminal A tuh semua Terminal A punya Sempati R, punya Om Tommy. Iya. Kalau udah nama-nama itu kita bagaimana Bang iya. ya? Sangat menghormati Bang ya. Iya. Wih, alumni penerbangan. Panggilannya preman kita di situ karena ya masih jiwa muda. Di situ. lulus gitu. Masih pengen main lah istilahnya, tapi udah keburu kerja. Iya. Masuk sana itu dari mana itu Bang? Ide-ide untuk masuk mendaftar ke sana? Waktu itu kita dapat surat. Oh, dapat surat. Dapat surat. Karena pernah 3 bulan kan PKL dulu di GME kan. Betul. Dampingin teknisi Garuda terus. Iya, betul. Dari mulai overhaul pesawat, nurunin starter mesin pesawat, itu pokoknya ada kita Pada saat ini Abang berarti ya? Pada saat PKL ya? PKL kelas 2 kalau kelas dulu ya. Betul. Tuh. Jadi overhaul mesin, Oh, engine. udah semua itu yang namanya overhaul dari mulai pesawat utuh sampai tinggal kerangka doang gitu kita bantu itu. Dibantu tuh. Kita ya pokoknya dampingin terus teknisi Dampingin aja. terus. Udah. Akhirnya kita dapat surat panggilan. Masuklah ke Sempati R di ground handling. Jadi emang tugasnya kita pokoknya pesawat datang kita cek kelengkapan. Betul. Nah. Betul. Waktu itu udah sempet mau jadi supervisor. Oh. Cuman karena suatu hal perusahaan Sempati R goyang, Iya. akhirnya dirumahkan semua. Nah, Dirumahkan semua. sekarang Abang seperti apa? Nah, lucunya lagi nih, Bang. Saya baru kerja ya belum 3 bulanan lah masih pakaian hitam putih.
Iya. Ya kan kita cuma nanya ada pas bandara aja kan. Iya. Turun tuh, bilang wah pas nih anak-anak nih baru pulang jam 7 di jalur masih banyak. Main dah tuh kita ke jalur naik 18. Sengaja nih kita dari sana jam 3 sore. Sampai Kalideres naik 18. 18. Turun di jalur, set, baru turun, plek, bawa tas lempang ya, kita anak sekolah biasa kan, Iya. tas masih tas zaman sekolahan, Baru. yang mereknya itu, Alpina. nah, Iya. tas legendaris, Iya, udah kalau nggak ekspor. iya, Iya. itu Alpina itu boleh dapat dari mana tahu itu lu, Iya. udah, tahu-tahu anak-anak lari-lari, set ke saya nih kan, berat, ih, ngapain lari-lari, tiba-tiba sapam mukul saya tangkis dong. Saya Iya. ngerasa bukan anak sekolahan. Dari belakang nggak tahu polisi pakai bajuan preman, pukul saya pakai pistol. Bak! Kepala saya sampai benjol sampai sekarang masih ada. Apa nyelonong gini kan? Iya, Dihantem, kita nyusul. belum sempet jatuh ditendang, wah sama sapamnya. Pecah bibir saya, tangkep polisi. Bawa ke pos, saya bilang, saya bukan anak sekolahan, saya karyawan. Saya bilang gitu. Plus udah saya Kaget dong dia. tetap dibawa ke pos. Saya masuk dalam pos, saya lihat, wah anak kapal ada 2 orang. Pertama 1 orang udah berdarah-darah, saya lihat nggak lama saya masuk, ada lagi masuk lagi ditangkap. Iya. Nah itu saya nggak tahu itu siapa. Mungkin kalau dia dengar cerita ini, dia ingat kali. Jadi berantemnya tuh sama sapam. Nah alumni satu-satu yang ditangkap saya sendiri di situ. Padahal kondisi saya udah nggak sekolah, udah kerja kan. Sebenarnya bang, abang ribut yang pada saat waktu ribut itu, itu saya kelas 1 itu. Kita mas sapam itu di jalur itu. Iya betul. Bang. Ampun deh gue bilang pelanggaran saja. Aduh bener ya bang, kapal blokan bener ya. Aduh, Sekarang berantemnya. are juga, Iya. ya, Bang, ya? Pencopet juga. Copet, are, satpam, sikat semua. Pokoknya kalau di jalur kalau bunyi-bunyi petasan kayak petasan dar. Oh, itu udah deh. orang naik semua ke pagar. Liatin. Apaan ya? Udah ngeliatin bahwa pada berantem nih anak-anaknya. Aduh, bener, akhirnya abis dari pos saya dikeluarin. Iya. Nah, saya nggak tahu dah tuh yang 2 Duanya. orang itu dah. Saya balik, pulang. Saya nggak cerita tuh sama anak-anak, saya diem aja dulu. Tapi saya denger-denger ribut sama sapam. Ah. Ampun saya bilang, ada-ada aja. Terus saya emang punya teman ini satu ini, boleh sebut namanya? Boleh, boleh. Boleh ya. Ini saya emang sohib banget deh saya sama yang namanya Jalil ini. Bang Jalil ini? Ya, Wah. Bang Jalil ini punya warung ini nih. Wah, Mantap. benar-benar dia kekeluargaannya emang bagus. Iya. Emang sih dulu juga waktu masih sama sekolah, dia tuh pernah cabut dari rumah nih. Biasa dia kan, anak muda kan. Nginep di rumah sampai seminggu gitu. Ya, pokoknya kamar saya tuh udah jadi base camp lah. Siapa aja tahu. Pokoknya anak 75 pasti tahu rumah saya. Itu kejadiannya juga belum lama. Mungkin tahun 2018 akhir. Ini saya cerita masalah ya mungkin kaget ya. Ya intinya sih anak sama anak nih. Tapi saya lihat itu anak saya SMP yang ininya alumni. Berarti SMA kelas 2, kelas 3. Iya. Itu udah sama-sama kita dulu bandel-bandelnya kan. Lagi panas-panasnya itu Nah, darahnya. itu saya lihat. Mereka lagi ngebarisin nih anak SMP teman-teman anak saya kan. Wah, ini dia nih jiwa muda kita datang lagi nih. Hantem satu. Ada yang konyol banget emang satu. Ya mungkin karena dia bapaknya tentara, rumah di Pomat, Pasar Minggu. Oh iya. Ya kan? Udah, paling ngocol. Paling ngocol lah. Wah, habis kita udah diem. Sebenarnya udah kita nggak mau berbuat apa-apa. Tapi dia nunjuk-nunjuk kita dengan kata-kata kasar. Wah, panas nih keluar jiwa muda kita. Hantem. Wah, semuanya tuh. Ada 8 orang jatuh semuanya. Udah ini jiwa muda lagi nih, lompat kiri lompat kanan dia bilang gini. Teman saya badannya sih bingung. kecil. Iya. 8 orang Ampun dah tuh. jatuh. Ampun dah pokoknya. Nah, Iya. satu orang nggak terima keluarganya. Akhirnya saya diperbali. Pasar Minggu. Aduh, saya bilang ada Itu kan masalah. abang kan 1, dia kan berapa orang? Jadi saya Oke. salahnya dia menang start lapor duluan. Oh, that's right. Lapor duluan. Jadi dia bikin perbal duluan. Laporan kalau dipukulin sama orang tua siswa. Oh, orang tua siswa. Iya. Padahal mereka tuh udah kelas 2, kelas 3 dengan baju-baju bebas. Sebagian ada yang pakai celana SMA, baju bebas. Kita kan pikirannya udah beda itu. Iya. Bukan anak sekolahan lagi kalau udah kayak gitu.
Saya datang ke Bang Jalil. Bang Jalil, gue ada masalah sedikit nih. Oke, kalau begitu Bang. Nah, kita lanjutin lagi. Soalnya Bang Jalil ini kan wah, luar biasa. Iya. Ya Bang ya? Iya. Oke, salam satu udara. Salam satu udara, masih dengan Bang Medun. Bang Medun, basis 75, Ya. angkatan tahun 96. Udah. Aduh, luar biasa deh. Orangnya nggak terlalu besar, cuman 8 orang, 10 orang disikat di atas semua. Waduh, iya, salut gue. Salut saya pribadi sama Bang Medun. Udah pada saat itu emang Ya, korban itu istilahnya nggak terima lah dari pihak keluarga. Iya. Saya bingung nih, saya harus sama siapa nih? Saya datang ke Jalil. Terus, Bang Jalil, gue ada masalah nih. Tolong bantu gue nih. Kita datang ke rumah orang tuanya. Emang apa? Ada yang gue pukulin nih, satu orang nggak terima. Gue dilaporin ke polsek gitu. Ya udah kita datang. Kalau gue mau datang ke sana, gue bilang dulu pesan sama Jalil, Lil, kalau gue dipukulin, kalau gue masih bisa nahan, gue tahan. Tapi kalau gue udah nggak tahan, gue lawan, lu pisahin. Iya, siap. Ya, Lil udah begitu aja. Tugasannya memisahkan. Iya. Lil udah begitu. Mau berangkat, panggil sama Babeh dulu, biasa sama Babeh Haji. Lil, angkat baju katanya. Kagak bawa apa-apaan nih, lihat, muter. Ngeri juga Ngeri. ya. Tahu kan anaknya kan? Iya. Udah berangkat di situ. Aman dah pokoknya. Udah nego. Pokoknya dari awal sampai akhir, sampai ke polsek cabut berkas, Jalil lah yang nemenin gua. Iya, emang sohib banget dia. Dia dari zaman masih sekolah sampai sekarang ini istilahnya masih komunikasi jalan terus. Alhamdulillah Bang ya. Tadi juga Bang Jalil juga berbincang-bincang mengenai IKAP gitu. Jadi IKAP ini kan ikatan alumni pelajar Jakarta. Yang visi misinya ini untuk persatuan. Iya, betul. Bagaimana itu Bang menurut Abang? Kalau seperti itu emang harus itu karena nggak semuanya orang yang pernah jadi musuh lagi, nggak mungkin. Apalagi udah masa sekolah udah jauh kan, pikirannya udah dewasa, udah beda. Iya. Kalau sekarang mereka berpikir gimana masa depan anak-anak pastinya. Otomatis Karena pasti udah pada berkeluarga. Harapan saya sih sama adik-adik kelas kita nih belajar yang sungguh-sungguh. Betul. Belajar lagi sungguh-sungguh. Pokoknya teraih cita-cita masa depan kita. Karena masa depan kita punya kita sendiri. Betul. Kita sendiri yang menentukan. Iya betul. Mudah-mudahan adik-adik kelas kita ini masa depannya bagus-bagus lah, cerah-cerah. Sesuai yang pengen mereka inginkan. Terlaksana Bang ya. Terlaksana. Mudah-mudahan mereka ini, ya saya sih berdoa ya sama teman-teman ini biar adik kelas ini sukses semua. Semuanya sukses. Tetap kita sebagai senior Iya. selalu mendukung Bang ya. Wah, apalagi kita ngelihat adik kelas kita, wah ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Wah, kita kan kebanggaan sendiri kan. Alhamdulillah. Wah, ya, ketemu alumni ini nih, alumni tahun sekian. Wah, enak banget kan. Pengennya seperti itu. Juga kalau ada teman-teman yang di luar kota, minimal ada informasi. Jadi kalau ada teman-teman yang main keluar kota, jadi ada teman kita di sana, kita insya Allah kita datengin kan. Jadi enak informasi dari sahabat-sahabat, dari adik-adik ataupun senior, tolong diberikan kepada kita Bang ya. Iya. Karena itu sangat dibutuhkan. Betul banget. Apalagi kalau kita yang di daerah-daerah yang kita masih awam lah, luar kota. Kalau ada adik kelas atau teman yang di daerah, kita bisa hubungin. Nih gue lagi ada di sini, lu lagi ngapain? Iya. Bisa temenin gue nggak? Gue lagi butuh mobil lah, bisa kan? Setidak-tidaknya dalam keadaan sulit tuh nggak sampai sulit-sulit banget Iya, Bang ya. betul. Di luar daerah kita ya. Iya. Soalnya udah ngalamin, saya waktu itu pernah ke daerah Padang tuh ada temen juga. Teman alumni sama sih basis 75 dulu, cuman dia karena dia di Padang sekarang, jadi kita hanya komunikasi aja. Kita telepon aja. Namanya Bang Adai, panggilan Adai. Gue mau ke Padang. Di Padang. Ya, gue perlu sewa mobil nih. Ya udah pakai mobil dia. Itu kan enak. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau kita lagi ke daerah, ada teman kita di daerah gitu. Itu pasti deh. Karena
ya kita udah ngalamin kayak gitu. Masa-masa sulit itu seperti apa? Iya. Bang, ya? Iya, betul. Oke, ya, jadi gini lah kawan-kawan semua, sekelumit cerita dari abang kita ini, seperti apa sih tawuran yang pada saat abang jalanin dulu? Seperti apa sih penerbangan Blok M sebenarnya kan bang ya? Kalau diceritain mungkin sampai pagi kali ya, nggak sampai habis ya. pagi itu, soalnya sampai detail, aduh seru banget ya bang. Seru dah pokoknya. Kalau nongkrong pun dulu juga ceritanya sama teman-teman pasti masalahnya itu lagi, tawuran ini tawuran. Aduh. Soalnya seru bang ya. Iya, kalau Asik tapi masih sekolah. ada takutnya juga bang ya. Perasaan takut pasti ada yang manusiawi lah. Manusiawi. Manusiawi. Apalagi yang kita hadepin tuh bukan anak sekolahan aja. Iya. Termasuk orang kampung. Kalau lu anak kampung sini, anak Iya, anak kampung juga. Iya. Bukan anak sekolahan aja kita. Sampai pernah kejadian juga temer-temer Metro Mini juga pernah. Aduh, saya kelas 1 lagi waktu dulu tuh juga pernah. Aduh, saya bilang kacau dah. Oke, kalau gitu bang ya, nanti di lain waktu kita bisa ceritakan lagi bang. Oke. Nah, semoga kita bisa panjang umur, sehat selalu. Iya, amin. Ya, bang, ya. Amin, Nah, amin. minta doanya juga buat sahabat-sahabat kita yang lain Ya. biar lancar bang ya. Ya, Coba mudah-mudahan bang diinformasikan aja bang ke adik-adik kita seperti apa sih harusnya nih dalam Ya. menjalani hidup ini. pokoknya yang penting kalau yang masih sekolah, Ya. semangat belajar terus belajar. Ya. Raih cita-cita setinggi mungkin. Ya. Ingat, jauhin dari narkoba. Amin. Itu aja yang penting. Ya, bang, terima kasih atas waktunya bang ya. Oke, siap. Pembelajaran buat kita insya Allah dapat diterima dengan baik bang. Nah, Oke. biar kita dalam menjalaninya tuh enteng, tenang gitu bang ya. Wah, hebat ya. Terima kasih bang waktunya bang. Semoga abang semua sehat juga. Amin, 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 amin. Oke, Kapal True Story nanti kita akan ketemu lagi di season episode yang akan datang, yang akan menceritakan lebih hebat lagi lah, lebih tegang lagi ya, lebih lucu lagi. Ini sepenggal kisah dari abang Betul. Basis 75. 75 615. 615. Ya, oke, terima kasih. Ya, bang, salam satu udara. Dulu teman anak bajak tuh di tol Jati Bening kan macet begitu kan. Nah, wah. Ada anak bajak, Lo- tuh bajak bas mana? Berarti pagi apa siang? Saya pagi. Oh, ya, pagi terus, pagi terus. pas kelas 3 tuh ribut, enggak ribut sih. Jadi dia miring, kita gebrak tuh. Ah. Kabur. Akhirnya kan ada tuh 2 orang yang ketinggalan dari gerombolannya, dari bajaknya. dari bajaknya Ah. tuh. Nah, udah gitu kita tangkap sama kita di dalam kan, anak-anak masuk semua. Cuma memang sama kita nggak kita bagi bang, cuma kita tampolin aja, sama disuruh cipokan. Dia berdua. Iya. Cowok. Jadi dia kan di belakang tadinya tuh. Iya. Tadi rombongan. Depan suruh cipokan. Awalnya dia nggak mau. Ini bayi kan. Iya. Bang, ada ciuman tuh. Bukan cuma ciuman bibir sama bibir. Bibir sama Iya, bibir. itu penumpang di 9B tawa semua itu.